Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu, Bapak Farihul Lutfi MPD, dan teman-teman saya yang berbahagia. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan tentang geopolitik dan wawasan Nusantara. Berikut ini adalah nama anggota dari kelompok 9, yaitu yang pertama Mukhrif Gizidan, yang kedua Ulfatus Zakia, dan yang ketiga Arifah Robiah Al-Adawiyah. Pengertian geopolitik. Geo artinya bumi atau planet bumi. Dengan demikian, geografi bersangkut paut dengan interaksi antara manusia dengan lingkungan tempat hidupnya. Sedangkan politik selalu berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintahan. Teori geopolitik. Istilah geopolitik awalnya sebagai ilmu politik, kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang sesuatu yang berhubungan dengan konstelasi ciri khas negara. Teori geopolitik kemudian berkembang menjadi konsepsi wawasan nasional. Oleh karena itu, geopolitik selalu mengacu pada wawasan nasional. Teori geopolitik Friedrich Russell, bahwa negara itu seperti organisme hidup. Negara identik dengan ruang yang ditempati oleh sekelompok masyarakat. Dan yang ketiga, teori geopolitik Rudolf Killen. Negara adalah satuan politik yang menyeluruh serta sebagai satuan biologis yang memiliki intelektual. Dengan kekuatannya, ia mampu mengeksploitasi negara primitif agar negaranya dapat swasembada. Saya Arifah Robiah Al-Adawiyah akan mempresentasikan tentang teori geopolitik menurut Karl Haushofer dan wawasan Nusantara. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori geopolitik menurut Karl Haushofer. Apa teorinya? Yaitu teorinya untuk menjadi jaya, maka suatu bangsa harus mampu menguasai benua-benua yang ada di dunia. Dan ia berpendapat bahwa dunia dibagi atas 4 kawasan benua dan dipimpin oleh negara yang unggul. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Apa itu Nusantara? Nusantara berasal dari kata Nusa yang artinya pulau atau kesatuan kepulauan dan antara yang artinya yaitu menunjukkan letak antara dua unsur. Sehingga dapat disimpulkan Nusantara yaitu kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Sementara kata Nusantara dalam pengertian modernnya dapat digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Menurut kelompok kerja Lemhanas, wawasan Nusantara yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan maksud dari wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia dalam mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan. Baik, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur wawasan Nusantara yang dibagi menjadi 4, yaitu wujud wilayah, tata inti organisasi, tata kelengkapan organisasi, isi wawasan Nusantara. Baik, langsung saja yang pertama yaitu wujud wilayah, yaitu batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Oleh karena itu, Nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan di dalamnya. Yang kedua yaitu tata kelengkapan organisasi. Tata kelengkapan organisasi adalah wujud tata kelengkapan kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan
dan organisasi masyarakat, kalangan pers, seluruh aparatur negara yang dapat diwujudkan demokrasi yang secara konstitusional berdasarkan UUD 1945 dan secara ideal berdasarkan dasar filsafat Pancasila. Yang ketiga yaitu tata inti organisasi, yaitu bagi Indonesia tata inti organisasi negara didasarkan pada UUD 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang keempat yaitu isi wawasan Nusantara. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut di atas. Bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan dalam kehidupan nasional. Baik, untuk selanjutnya yaitu implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik dan akan menciptakan iklim penyelenggara negara yang sehat dan dinamis. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tata ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan Hankam akan menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut, akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.